I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line. Nah, untuk menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan uji titik pojok atau titik ekstrim itu mempunyai 4 langkah penyelesaian. Yang pertama, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang diketahui. Yang kedua, tentukan semua titik pojok pada daerah penyelesaian tersebut. Yang ketiga, substitusikan setiap titik pojok ke dalam fungsi objektif yang diketahui. Dan yang keempat, tetapkan nilai maksimum dan minimumnya. Nah, contoh soalnya, tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi objektif fx, y sama dengan 50x tambah 40y pada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan x tambah 2y lebih kecil sama dengan 10, 3x tambah y lebih kecil sama dengan 15, dengan x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0, x, y bilangan real. Nah, langsung saja kita selesaikan. Langkah yang pertama, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang diketahui. Nah, caranya kita tulis dulu pertidaksamaan yang pertama, yaitu x tambah 2y lebih kecil sama dengan 10. Nah, kita buat jadi persamaan, jadi x tambah 2y sama dengan 10. Nah, kita buat tabel supaya lebih mudah, tabel XY. Nah, jika X-nya 0, maka Y-nya adalah 10 dibagi 2, yaitu 5. Jika Y-nya 0, maka X-nya adalah 10. Jadi, titiknya yaitu 0,5 dan 10,0. Pertidaksamaan yang kedua yaitu 3x tambah y lebih kecil sama dengan 15. Kita buat jadi persamaan, jadi 3x tambah y sama dengan 15. Nah, kita buat tabelnya supaya lebih memudahkan. XY. Nah, jika x-nya 0, maka y-nya adalah 15. Jika y-nya 0, maka x-nya adalah 15 dibagi 3, yaitu 5. Jadi titiknya 0,15 dan 5,0. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai titik potong di kedua pertidaksamaan tersebut. Di pertidaksamaan yang pertama, titik potong sumbu X terletak pada 10,0 dan titik potong sumbu Y terletak pada 0,5. Di pertidaksamaan kedua, titik potong sumbu X terletak pada 5,0 dan titik potong sumbu Y terletak pada 0,15. Nah, di sini kan saya akan menggambarkan grafik koordinat kartesius. Lalu kita gambarkan grafiknya, kita tarik ke atas sumbu Y dan kita tarik ke kanan itu sumbu X. Nah, kita kasih angkanya 5, 10, yang ke atas 5, 10, 15 dan di tengah-tengah ini adalah 0. Nah, di pertidaksamaan yang pertama, titik potong sumbu X terletak pada 10,0. Maka ini 10-nya dan ini 0-nya. Dan titik potong sumbu Y terletak pada 0,5 dan ini 0-nya, ini 5-nya. Maka kita tarik garisnya 10 ke 5. Di pertidaksamaan yang kedua, titik potong sumbu X terletak pada 5,0 dan titik potong sumbu Y terletak pada 0,15. Nah, 0 ke 15 dan 5 ke 0. Kita tarik sumbu X5 ke sumbu Y15. Nah, kan sudah digambarkan grafik. Selanjutnya kita akan mencari daerah hasil dengan menggunakan titik uji O0,0. O0,0 di mana 0 yang pertama itu X, 0 yang kedua itu Y. Selanjutnya kita akan substitusikan nilai X dan Y ke salah satu pertidaksamaan. Di
sini saya akan menggunakan pertidaksamaan yang pertama. X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 10. Nah, kita substitusikan. X-nya tadi kan 0 ditambah 2, Y-nya 0 lebih kecil sama dengan 10. 0 ditambah 2 kali 0 kan 0 lebih kecil 10. 0 tambah 0, 0 lebih kecil sama dengan 10. 0 lebih kecil 10 bernilai benar. Karena pertidaksamaan tersebut bernilai benar, maka daerah asal adalah daerah yang memuat si 0. Maka kita arsir ya grafik tadi yang daerah 0. Nah, kita arsir. Selanjutnya, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu tentukan semua titik-titik pojok pada daerah penyelesaian tersebut. Titik pojok ini adalah titik yang berada pada daerah yang diarsir, yaitu titik ini, titik ini, titik ini, dan ini. Di mana kita misalkan titik ini adalah titik A, ini adalah B, dan ini adalah C, ini adalah O. Diketahui juga titik O berada pada 0,0, titik A berada pada 0,5, titik C berada pada 5,0. Karena titik B belum diketahui titik koordinatnya, maka kita menggunakan cara dengan mengeliminasi dan substitusi. Pertama, kita akan mengeliminasinya, yaitu X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 10 dan 3X ditambah Y lebih kecil sama dengan 15. Karena di sini masih dalam bentuk pertidaksamaan, maka kita ubah membentuk persamaan, yaitu menjadi X ditambah 2Y sama dengan 10 dan 3X ditambah Y sama dengan 15. Dan ini sudah dalam bentuk persamaan, maka kita eliminasi salah satu variabelnya. Di sini saya akan mengeliminasi si X-nya dengan di persamaan pertama kita kalikan 3, di persamaan kedua kita kalikan 1. Maka hasilnya di persamaan pertama X dikali 3 sama dengan 3X, 2Y dikali 3 sama dengan 6Y, 10 dikali 3 sama dengan 30. Di persamaan kedua 3X dikali 1 sama dengan 3X, Y dikali 1 sama dengan Y, 15 dikali 1 sama dengan 15. Kemudian kita kurangkan hasilnya. 3X dikurang 3X hasilnya habis, 6Y dikurang Y sama dengan 5Y, 30 dikurang 15 sama dengan 15. Kemudian Y sama dengan 15 dibagi 5, Y sama dengan 3. Kemudian kita substitusikan ke salah satu persamaan, yaitu di sini saya mengambil di persamaan pertama X ditambah 2Y sama dengan 10. Kemudian Y kita ubah ke angka 3 menjadi X tambah 2 dikali 3 sama dengan 10, X tambah 2 kali 3 sama dengan 6 sama dengan 10, X sama dengan 10 dikurang 6, X sama dengan 4. Maka didapat titik B nya berada pada 4,3. Setelah kita mengetahui keempat titik pojoknya, yaitu titik O, A, B, dan C, kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu mensubstitusikan setiap titik pojok ke dalam fungsi objektif yang telah ditentukan. Nah, dalam soal yang telah dibacakan oleh teman saya tadi, telah diketahui fungsi objektifnya yaitu f(x, y) sama dengan 50x ditambah 40y. Selanjutnya, kita akan menguji setiap titik pojoknya dengan menggunakan tabel uji titik pojok. Di sini kita akan menggunakan tabel 4 dikali 5. Nah, pada tabel ini, di baris yang pertama, kolom pertama kita isi dengan titik. Di kolom yang kedua, kita buat 50x, dan di kolom yang ketiga 40x. Selanjutnya di kolom yang keempat kita isi dengan fungsi objektifnya, yaitu f(x, y) sama dengan 50x ditambah 40y. Selanjutnya kita isi baris yang kedua. Di kolom yang pertama kan itu adalah titik.
kita isi dengan titik objektif yang pertama yaitu O. O kan koordinatnya 0,0. Jadi di kolom yang pertama itu kita isi dengan O 0,0. Dan di kolom yang kedua kan 50x. X-nya adalah 0. Maka 50 dikali 0, 0. Dan di kolom yang ketiga yaitu 40y. Y-nya kan 0. Jadi kita buat 0 juga. Nah, di kolom yang keempat itu kan fungsi objektifnya yaitu 50x ditambah 40y. Di kolom yang 50x kan 0, di kolom yang 40y 0, jika dijumlahkan hasilnya 0. Selanjutnya kita akan mengisi ke baris yang ketiga. Di kolom pertama yaitu titik objektif yang kedua yaitu A 0,5, berarti x-nya 0 dan y-nya 5. Nah, di kolom yang kedua 50x, x-nya 0, 50 dikali 0, hasilnya 0. Nah, di kolom yang ketiga yaitu 40y. Y-nya kan tadi 5, berarti 40 dikali 5 sama dengan 200. Nah, kita jumlahkan yang di kolom kedua dan di kolom ketiga. Berarti 0 ditambah 200 sama dengan 200. Maka nilai fungsi objektifnya 200. Kita masukkan ke kolom yang keempat. Lalu di baris keempat kolom pertama titik, kita masukkan titik objektif yang ketiga yaitu B 4,3, berarti x-nya 4 dan y-nya 3. Nah, di kolom yang kedua yaitu 50x, x-nya tadi kan 4, berarti 50 dikali 4 sama dengan 200. Dan di kolom yang ketiga 40y, y-nya kan tadi 3, berarti 40 dikali 3 sama dengan 120. Untuk mengisi kolom yang keempat yaitu penjumlahan dari kolom kedua dan kolom ketiga berarti 200 ditambah 120, maka hasilnya 320. Nah, selanjutnya kita akan mengisi baris yang kelima. Di kolom yang pertama yaitu titik, kita isi dengan titik pojok yang ketiga yaitu C 5,0, berarti x-nya 5, y-nya 0. Lalu di kolom yang kedua itu 50x, berarti 50 dikali x, x-nya kan tadi 5, berarti 50 dikali 5 sama dengan 250. Dan di kolom yang ketiga itu 40y, y-nya kan 0, berarti 40 dikali 0, maka 0. Di kolom yang keempat kita jumlahkan nilai kolom kedua dan nilai kolom ketiga, berarti 250 ditambah 0, maka hasilnya 250. Setelah melakukan uji titik pojok, kita masuk ke langkah yang keempat yaitu menetapkan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi objektif. Dari tabel ini dapat kita lihat nilai maksimumnya yaitu 320 untuk x sama dengan 4 dan y sama dengan 3. Dan nilai minimumnya yaitu 0 untuk x sama dengan 0 dan y sama dengan 0.